Apa kamu pikir selembar roti bisa mengubah hidup seseorang? Seorang anak laki-laki terlihat sedang menghitung uang receh. Pandangannya meredup. Sementara itu, seorang gadis tertawa sinis dan membuang uang kertas ke tanah di depannya. Dan apa yang akan kamu lakukan jika orang yang dulu kamu hina, kini menjadi orang yang paling kamu butuhkan? Di sebuah gang sempit yang dihiasi aroma rempah dan tawa riang anak-anak, Ilham memulai harinya. Usianya baru genap 15 tahun. Tetapi pundaknya sudah memikul beban yang lebih berat dari usianya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah berada di dapur kecilnya, membantu Pak Ujang, sosok yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri, memanggang roti. Rotinya sederhana, bulat, dengan taburan wijen di atasnya, namun rasanya tak tertandingi. "Ingat, Ilham," ujar Pak Ujang suatu pagi, suaranya serak namun penuh kehangatan. "Roti ini bukan sekadar adonan dan wijen. Di dalamnya ada kehormatan. Kehormatan untuk berjuang, untuk tidak menyerah, dan untuk selalu jujur pada diri sendiri." Ilham mengangguk. Ia mengerti betul makna di balik setiap kata itu. Setelah semua roti dibungkus rapi, ia menatanya di dalam keranjang rotan yang sudah usang. Dengan langkah mantap, ia menelusuri jalanan, menawarkan roti kepada setiap orang yang ia temui. Suaranya lantang dan ceria, memecah kesunyian pagi. "Roti, roti hangat. Dibeli, Pak, Bu, rotinya." Rute yang ia lewati selalu sama, berakhir di sebuah jalan besar yang dikelilingi oleh rumah-rumah mewah. Di sana, di balik gerbang besi yang menjulang tinggi, hiduplah Rania. Gadis sebaya Ilham itu adalah putri tunggal dari seorang pengusaha sukses. Hidupnya penuh dengan kemewahan. Tidak ada satupun keinginannya yang tidak terpenuhi. Namun, di balik semua harta itu, Rania adalah sosok yang sombong dan senang merendahkan orang lain. Ia merasa bahwa status sosialnya membuatnya berhak memandang rendah siapapun yang ia anggap lebih rendah darinya. Suatu sore yang panas, saat Ilham sedang beristirahat di bawah pohon rindang setelah seharian berkeliling, sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Jendela mobil terbuka perlahan, menampakkan wajah Rania yang sinis. Ia menatap keranjang roti Ilham dengan tatapan meremehkan. "Lihat, ini dia pangeran roti," ejek Rania, suaranya melengking. "Kamu benar-benar tidak punya pekerjaan lain, ya? Seumur hidup cuma bisa keliling jualan roti." Ilham mengepalkan tangannya. Ejekan seperti ini sudah sering ia dengar. Namun entah mengapa, dari Rania, kata-kata itu terasa begitu menyakitkan. Ia memaksakan diri untuk tersenyum, meski hatinya terasa perih. "Ini pekerjaan yang halal, Nona. Setidaknya saya tidak hidup dari belas kasihan orang lain." Rania tertawa terbahak-bahak, seolah Ilham baru saja melontarkan lelucon paling lucu di dunia. "Hidup dari belas kasihan? Aku tidak butuh belas kasihan. Semua ini milikku. Apa yang kamu punya? Hanya selembar roti basi yang dijual dengan harga murah." Hati Ilham hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu mengapa Rania selalu membencinya, padahal mereka bahkan tidak saling mengenal. Ia hanya tahu bahwa kata-kata Rania menusuk lebih dalam dari apapun. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah tekad mengeras dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya direndahkan. Ia akan membuktikan bahwa harga diri tidak bisa dibeli atau dijual. Siti, sahabat Ilham yang kebetulan lewat, melihat kejadian itu. Gadis itu menghampiri Ilham dan menyentuh pundaknya dengan lembut. "Sudahlah, Ilham. Jangan pedulikan dia. Dia hanya iri karena kamu punya sesuatu yang dia tidak miliki." "Apa?" tanya Ilham, masih menatap mobil Rania yang menjauh. "Hanya selembar roti." "Bukan, Ilham," jawab Siti, matanya tulus. "Kamu punya kehormatan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun." Kata-kata Siti menguatkan Ilham. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu berdiri. Keranjang rotan itu terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seolah-olah, setiap penghinaan yang ia terima justru memberinya kekuatan baru. Ilham tidak lagi merasa malu. Ia memandang langit senja yang mulai memerah dan berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti,
Aku akan membuktikan bahwa harga diri lebih berharga dari harta. Dan kamu, Rania, akan tahu arti sejati dari sebuah kehormatan. Perjalanan hidup Ilham baru saja dimulai. Di jalanan yang penuh ejekan, ia menemukan tekadnya. Di tengah hinaan, ia menumbuhkan keberanian. Dan di balik selembar roti sederhana, ia mulai membangun sebuah mimpi besar yang kelak akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah pulang dengan sisa roti yang tak terjual, Ilham duduk di teras rumah Pak Ujang. Tangan keriput Pak Ujang menyentuh pundaknya. "Nak, jangan biarkan kata-kata itu menenggelamkanmu. Anggap saja itu bensin yang membuatmu lebih bersemangat." Ilham memandang roti di keranjangnya, yang kini terlihat lebih dari sekadar makanan. Di setiap lekuknya, ia melihat wajah Rania yang sinis, mendengar setiap ejekan yang dilontarkannya. Kata-kata, "roti basi," itu terus bergema di kepalanya. Namun, anehnya, kata-kata itu tidak lagi membuatnya sedih. Sebaliknya, ia merasakan sebuah api kecil menyala di dadanya, api yang membakar tekad. "Pak," ujar Ilham pelan. Ilham tidak mau jadi penjual roti keliling seumur hidup. Ilham mau punya toko sendiri, yang besar, bahkan lebih besar dari rumah Rania. Pak Ujang tersenyum. Senyum itu bukan senyum meremehkan, melainkan senyum kebanggaan. "Itu baru anak muda. Tapi ingat, membangun mimpi butuh lebih dari sekadar tekad. Kamu butuh kerja keras, ketekunan, dan yang paling penting, kejujuran." Sejak malam itu, hidup Ilham berubah total. Ia bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, dan pulang lebih larut. Setiap uang receh yang ia dapatkan dari hasil menjual roti, ia sisihkan. Ia mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan teliti di buku kecil yang ia beri judul "Mimpi". Terkadang, ia melihat Rania lewat di jalan. Gadis itu masih sama, terlalu sibuk dengan dunianya, dengan teman-temannya yang berpakaian mahal, dengan tawa renyah yang dibuat-buat. Rania bahkan tak pernah lagi menyapanya, seolah Ilham hanyalah bayangan yang tak berarti. Tapi Ilham tidak lagi peduli. Fokusnya kini hanya satu, mewujudkan mimpinya. Di sisi lain, Pak Ujang mengamati perkembangan Ilham dengan bangga. Ia mulai mengajari Ilham lebih dari sekadar memanggang roti. Ia mengajari Ilham tentang cara memilih bahan baku terbaik, bagaimana mengelola uang, dan bagaimana membangun hubungan baik dengan pelanggan. Ilham belajar dengan cepat, menyerap setiap ilmu yang diberikan Pak Ujang seperti spons. "Ilham, rotimu sekarang lebih enak dari rotiku," puji Pak Ujang suatu pagi. "Rasanya seperti ada cerita di dalamnya." "Itu karena di setiap adonan, ada doa dan harapan, Pak," jawab Ilham sambil tersenyum. Ia menaburkan wijen di atas adonan dengan hati-hati, seperti menaburkan benih impiannya. Siti, sahabat setia Ilham, juga melihat perubahan itu. Ia tidak lagi melihat Ilham yang murung dan kecewa. Ia melihat Ilham yang penuh semangat, yang matanya memancarkan gairah untuk sukses. Suatu hari, Siti menawarkan diri untuk membantunya. "Ilham, biar aku bantu. Aku bisa bantu membungkus roti, atau apapun yang kamu butuhkan," tawar Siti. "Tidak usah, Siti. Ini mimpiku. Aku harus mengerjakannya sendiri," tolak Ilham dengan halus. "Tapi terima kasih. Dukunganmu sudah lebih dari cukup." Siti tersenyum. Ia tahu, di balik penolakan itu, Ilham ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Rania, bahwa ia bisa. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak butuh siapapun, kecuali dirinya sendiri, untuk meraih sukses. Sementara Ilham sibuk dengan mimpi-mimpinya, Rania hidup dalam gelembung kemewahan yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak pernah memikirkan masa depan. Baginya, semua sudah terjamin. Ayahnya adalah pengusaha sukses, dan ia akan selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berbelanja, pergi ke pesta, dan membicarakan hal-hal sepele bersama teman-temannya. Ia tidak pernah menyadari bahwa di luar sana, ada orang seperti Ilham yang membangun mimpi dari nol, dengan keringat dan air mata. Hingga suatu hari, Rania kembali mengejek Ilham. Kali ini,
ia bertemu Ilham yang sedang mengendarai sepeda dengan keranjang roti di belakangnya. Rania, yang baru saja pulang dari mal, membuka jendela mobilnya dan berteriak, "Hei, Pangeran Roti, kapan kamu bisa beli mobil sepertiku? Seumur hidup juga tidak akan bisa." Ilham tidak berhenti. Ia hanya menengok sebentar ke arah Rania, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti. Senyum yang tidak lagi terasa sakit, melainkan sebuah keyakinan. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat, seolah ingin segera sampai di tujuan dan melanjutkan mimpinya. Senyum Ilham membuat Rania terdiam. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Ilham. Bukan lagi tatapan terhina, melainkan tatapan penuh tekad. Rania tidak mengerti. Ia merasa ejekannya tidak lagi mempan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menambah satu lagi alasan bagi Ilham untuk terus maju. Sebuah alasan yang kelak akan mengubah segalanya. Musim berganti, dan Ilham semakin giat menabung. Buku kecil berjudul Mimpi itu kini tak lagi berisi catatan recehan, melainkan lembaran-lembaran uang yang dilipat rapi. Ia menjual rotinya dengan harga yang adil, tidak pernah mengambil keuntungan berlebihan, karena ia percaya kejujuran adalah modal utama. Berkat kerja kerasnya, pelanggan setia Ilham semakin banyak. Aroma roti wijennya menjadi penanda pagi di setiap sudut jalan yang ia lewati. "Ilham, rotimu sekarang lebih cepat habis," ujar Pak Ujang suatu pagi, matanya berbinar bangga. "Iya, Pak. Pelanggan suka. Katanya rotinya bikin nagih," jawab Ilham tersenyum. "Tapi ini semua berkat resep Bapak." "Tidak, resep itu hanya jembatan. Yang membuat roti itu istimewa adalah hatimu," balas Pak Ujang tulus. Suatu hari, setelah merasa tabungannya cukup, Ilham memberanikan diri. Ia menemui Pak Ujang dan menyerahkan semua uang yang ia kumpulkan. "Pak, ini semua tabungan Ilham. Ilham ingin mewujudkan mimpi kita. Ilham ingin membuat toko roti kecil." Pak Ujang terharu. Ia tak menyangka anak didiknya memiliki tekad sekuat itu. Dengan uang itu, mereka menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan, jauh dari kawasan mewah tempat tinggal Rania. Kios itu awalnya hanya sebuah bangunan usang dengan cat yang mengelupas. Namun bagi Ilham, itu adalah istananya. Dengan bantuan Pak Ujang dan Siti, mereka membersihkan, mengecat ulang, dan merapikan kios tersebut. Siti juga membantu membuat papan nama dari kayu bekas yang diukir sederhana. "Roti Kehormatan." "Kenapa roti kehormatan?" tanya Siti saat itu. Ilham tersenyum, mengingat kembali ejekan Rania. Karena roti ini dibangun di atas kehormatan diri, bukan dari kekayaan atau status. Hari pembukaan tiba. Ilham membuat roti dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Ia menghias etalase dengan sederhana namun menarik. Aroma roti yang baru matang segera menyeruak, mengundang perhatian orang-orang yang melintas. Namun, hari itu terasa sangat panjang. Pembeli yang datang tidak sebanyak yang ia harapkan. Beberapa orang hanya melihat-lihat lalu pergi. Ilham mulai merasa cemas. "Bagaimana, Ilham? Rotinya tidak laku?" tanya Siti yang datang menjenguk. "Tidak apa-apa, Siti. Mungkin belum rezekinya," jawab Ilham, berusaha menutupi kekecewaannya. Ia kembali teringat Pak Ujang yang selalu bilang, kejujuran dan ketekunan pasti akan berbuah manis. Ia tidak menyerah. Esoknya, ia mulai lagi. Pagi-pagi buta ia sudah memanggang, lalu menunggu di depan toko. Begitu seterusnya. Hari demi hari, ia belajar. Ia mulai menawarkan sampel gratis kepada pejalan kaki. Ia menyapa setiap orang yang lewat dengan ramah. Perlahan, toko rotinya mulai dikenal. Cerita tentang anak muda yang ulet dan rotinya yang lezat menyebar dari mulut ke mulut. Namun, di tengah kesibukannya, ia masih memikirkan Rania. Ia tak tahu bahwa di saat Ilham tengah berjuang membangun bisnisnya dari nol, Rania sedang menghabiskan uang ayahnya tanpa peduli. Rania sering pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli apapun yang ia inginkan. Baginya, uang adalah segalanya. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya bekerja keras untuk mendapatkan sepeser pun. Hingga suatu hari,
Sebuah kejadian tak terduga menimpa Ilham. Saat sedang sibuk melayani pembeli, ia tidak sengaja menabrak seorang pria parubaya yang berjalan tergesa-gesa. Beberapa roti yang baru matang jatuh dan kotor. Ilham panik. Ia langsung meminta maaf dan menawarkan untuk mengganti semua roti yang rusak. "Tidak usah, Nak," jawab pria itu sambil tersenyum. "Ini salah saya. Tidak hati-hati." "Tidak, Pak. Saya yang ceroboh," kata Ilham. "Ini, saya ganti semua. Dan ini, saya beri roti tambahan sebagai permintaan maaf." Pria itu terkejut melihat kejujuran dan ketulusan Ilham. Ia mengambil roti itu dan menatap Ilham dengan tatapan penuh hormat. "Nama toko rotimu apa?" tanyanya. "Roti Kehormatan, Pak," jawab Ilham bangga. Pria itu mengangguk, lalu pergi sambil membawa roti yang diberikan Ilham. Ilham tidak tahu bahwa pria itu adalah seorang kritikus kuliner terkenal yang sedang mencari cerita. Kejujuran Ilham dan rasa roti yang luar biasa membuat pria itu terkesan. Keesokan harinya, sebuah artikel tentang roti kehormatan terbit di sebuah koran lokal, memuji ketulusan Ilham dan kelezatan rotinya. Tiba-tiba, toko roti Ilham menjadi pusat perhatian. Antrean panjang mengular setiap hari. Ilham dan Pak Ujang kewalahan. Ilham akhirnya berhasil meraih langkah pertamanya menuju impian, bukan dengan jalan pintas atau bantuan, melainkan dengan kerja keras, kejujuran, dan kehormatan yang ia junjung tinggi. Dan di lain tempat, Rania masih belum tahu bahwa ada sebuah roda nasib yang perlahan mulai berputar, membawa mereka berdua ke arah yang tak pernah mereka bayangkan. Kesuksesan toko roti, Roti Kehormatan, menarik perhatian banyak orang, tak terkecuali kompetitor. Sebuah toko roti besar milik seorang pengusaha serakah di seberang kota merasa terancam dengan keberadaan Ilham. Pengusaha itu, yang bernama Pak Herman, tidak bisa menerima kenyataan bahwa toko kecil Ilham bisa lebih ramai dari tokonya yang sudah berdiri puluhan tahun. Ia menganggap Ilham sebagai ancaman, bukan pesaing. Suatu malam, saat Ilham sedang sibuk menyiapkan adonan untuk esok hari, ia melihat seorang pria mencurigakan di depan tokonya. Pria itu tampak sibuk mengambil foto dan mencatat sesuatu di buku kecil. Ilham tidak terlalu memedulikannya. Ia hanya berpikir pria itu adalah salah satu kritikus kuliner yang datang karena artikel di koran. Namun, ia salah. Pria itu adalah mata-mata suruhan Pak Herman. Keesokan harinya, petaka itu datang. Saat Ilham membuka toko, ia menemukan adonan rotinya telah rusak. Ragi yang ia gunakan tidak mengembang, dan tepungnya terasa aneh. Panik, ia segera menghubungi Pak Ujang. Setelah memeriksa, Pak Ujang menghela napas berat. "Ini bukan salahmu, Ilham. Sepertinya ada orang yang sengaja merusak bahan-bahan kita." Dada Ilham terasa sesak. Ia tahu ini pasti perbuatan pesaingnya. Ia tidak menyangka ada orang yang tega melakukan hal seperti itu. Hari itu, ia tidak bisa menjual roti. Kerugian besar menghampirinya, dan semangatnya mulai goyah. Ia teringat ejekan Rania di masa lalu. "Apa yang kamu punya? Hanya selembar roti basi." Kata-kata itu kini terasa sangat nyata. Siti, yang mendengar kabar buruk itu, segera datang. Ia melihat Ilham duduk murung di depan etalase yang kosong. Wajah Ilham yang biasanya ceria kini dipenuhi kekecewaan. "Ilham, kamu baik-baik saja?" tanya Siti lembut. Ilham menggeleng. "Bagaimana aku bisa baik-baik saja, Siti? Aku tidak punya modal lagi. Aku tidak bisa membuat roti. Semua kerja kerasku sia-sia." "Tidak, tidak ada yang sia-sia, Ilham," kata Siti tegas. "Ini hanya cobaan. Kamu tidak boleh menyerah hanya karena ini." Siti menceritakan kejadian itu kepada teman-teman mereka. Tanpa sepengetahuan Ilham, mereka mengumpulkan uang seadanya. Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk membeli bahan-bahan dasar. Sore harinya, Siti datang lagi ke toko Ilham. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, ada beberapa teman lain, membawa kantung-kantung berisi tepung, gula, dan ragi. Ilham terkejut. "Ini dari mana kalian dapatkan?" tanya Ilham, matanya berkaca-kaca.
Kami semua mengumpulkan. Ilham, jawab Siti. Ini memang tidak banyak, tapi ini cukup untuk membuat kita bangkit lagi. Rasa haru yang luar biasa menyelimuti hati Ilham. Ia tidak pernah merasa sesendirian itu. Di saat ia merasa kalah, ia justru menemukan bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki teman-teman yang peduli, yang tulus mendukungnya tanpa pamrih. Ia memandang ke arah mereka, lalu ke arah Pak Ujang yang tersenyum bangga di pintu belakang. Terima kasih, teman-teman. Aku tidak tahu harus bilang apa, ucap Ilham, suaranya tercekat. Tidak usah bilang apa-apa. Sekarang ayo kita buat roti terbaik yang pernah ada, seru salah satu teman. Malam itu, dengan bahan-bahan baru dan semangat yang membara, mereka semua bekerja sama. Ilham mengajari teman-temannya cara membuat adonan, Pak Ujang mengawasi, dan Siti membantu membungkus roti. Tawa riang dan canda memenuhi dapur kecil itu. Mereka tidak hanya membuat roti, mereka membangun kembali mimpi yang hampir runtuh. Keesokan harinya, toko roti kehormatan kembali buka. Antrean panjang yang sempat hilang kini kembali. Roti buatan mereka kali ini terasa lebih istimewa. Ada rasa kebersamaan, rasa persahabatan, dan rasa kemenangan di dalamnya. Ilham kini tahu, bisnisnya tidak hanya dibangun di atas kehormatan, tetapi juga di atas fondasi persahabatan dan ketulusan. Di sisi lain, Pak Herman yang mendengar kabar toko Ilham kembali buka, terkejut. Ia tidak menyangka toko kecil itu memiliki ketahanan sekuat itu. Ia tidak tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari uang dan kekuasaan, kekuatan persahabatan. Sementara itu, Rania sibuk dengan dunia hura-huranya. Ia tidak tahu apa-apa tentang perjuangan Ilham. Ia tidak tahu bahwa dunia di luar gelembung kemewahannya begitu keras, namun juga begitu indah dengan ketulusan yang ada. Ia tidak pernah tahu bahwa, suatu hari nanti, ia juga akan membutuhkan uluran tangan yang sama seperti yang Ilham terima. Waktu terus bergulir, dan Ilham kini tak lagi menjual roti keliling. Toko roti kehormatan berkembang pesat. Ia berhasil membuka cabang kedua, lalu ketiga, dan seterusnya. Aroma roti wijennya yang dulu hanya dikenal di ganggang sempit, kini tercium di berbagai sudut kota. Ilham tidak pernah lupa pada asal-usulnya. Ia masih memanggang roti setiap pagi bersama Pak Ujang, dan ia masih melayani pelanggan dengan senyum ramah yang sama. Kejujuran dan ketulusan adalah modal utamanya, dan itu tidak pernah berubah. Suatu sore, seorang pembeli datang ke tokonya. "Ilham, kamu benar-benar hebat," ujarnya. "Dulu kamu hanya anak kecil penjual roti. Sekarang kamu sudah jadi pengusaha sukses. Aku dengar Rania, putri Pak Danu yang kaya itu, sering mengejekmukmu. Dia pasti tidak menyangka, ya?" Ilham hanya tersenyum. Ia tidak ingin mengungkit masa lalu. Ia tidak ingin membalas dendam. Baginya, kesuksesan terbesarnya bukanlah uang atau ketenaran, melainkan fakta bahwa ia berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa harga diri tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Ia memang pernah merasa terhina, tapi rasa sakit itu kini telah berubah menjadi kekuatan. Siti, yang kini menjadi manajer di salah satu cabang toko roti Ilham, bangga melihat sahabatnya. "Kamu benar-benar menginspirasi, Ilham," katanya suatu hari. "Kamu buktikan kalau kerja keras itu tidak pernah bohong." Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Rania mulai terasa kosong. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kemewahan, kini terasa hampa. Ayahnya, Pak Danu, seorang pengusaha besar, mulai sering pulang larut malam dan terlihat murung. Saham perusahaannya terus menurun, namun Rania tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk dengan dunia hura-huranya, membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Teman-temannya, yang selalu ada di sampingnya saat ia bergelimang harta, mulai menjauh satu persatu. Mereka hanya tertarik pada kekayaan, bukan pada Rania. Suatu hari, Rania mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya yang megah. Ia mengundang semua temannya, berharap mereka akan datang dan merayakan bersamanya. Namun, hanya sedikit yang datang. Pesta yang seharusnya meriah, berakhir sepi. Rania merasa sangat kesepian. Ia menatap pantulan dirinya di cermin,
Gaunnya yang mahal tampak tak berarti di tengah keheningan. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak punya siapa-siapa. Ia teringat pada Ilham, anak penjual roti itu, yang selalu ia ejek. Ia teringat tatapan mata Ilham yang penuh tekad. Ilham tidak punya apa-apa, tapi ia punya teman-teman yang tulus mendukungnya. Ia punya kehormatan. Rania, di sisi lain, punya segalanya, tapi ia tidak punya apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rania merasa sangat kecil. Kekayaan yang selama ini menjadi tamengnya, kini terasa seperti penjara. Ia mulai memikirkan makna sejati dari kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu adalah memiliki tas baru? Atau memiliki teman-teman yang bisa kamu andalkan? Apakah harga diri itu adalah memiliki mobil mewah? Atau memiliki hati yang tulus? Di saat Rania sibuk merenungi hidupnya, Ilham sibuk dengan ekspansi bisnisnya. Ia berhasil membeli sebuah gedung tua di pusat kota untuk dijadikan pabrik roti. Ia mempekerjakan puluhan orang, sebagian besar dari mereka adalah anak muda dari desa yang sama dengannya. Ilham menciptakan lapangan pekerjaan, ia membantu orang lain. Ia tidak hanya membangun bisnis, ia membangun sebuah komunitas. Ilham dan Rania berada di dua dunia yang sangat berbeda. Ilham, yang dulunya direndahkan, kini berada di puncak kesuksesan, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara moral. Rania, yang dulunya memandang rendah, kini berada di ambang kehancuran, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Roda nasib terus berputar, dan pada akhirnya, akan membawa mereka kembali berhadapan. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai dua jiwa yang harus belajar dari satu sama lain. Roda kehidupan berputar, kadang naik, kadang turun. Jika dulu Rania meremehkan Ilham, kini giliran takdir yang meremehkannya. Kabar buruk datang seperti badai di tengah malam yang tenang. Ayah Rania, Pak Danu, pulang dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia memberitahu Rania bahwa perusahaan mereka bangkrut. Saham yang terus menurun selama berbulan-bulan akhirnya terjun bebas, meninggalkan utang yang menumpuk. Rania tak bisa percaya. Ia merasa dunia yang selama ini ia kenal runtuh dalam sekejap. Rumah mewah mereka dijual, mobil-mobil mewah disita, dan barang-barang branded yang memenuhi lemarinya tak lagi berarti. Dalam waktu singkat, Rania harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Ia yang terbiasa hidup dilayani, kini harus mencuci piring dan membersihkan rumah sendiri. Di titik terendah kehidupannya, Rania merasa sangat sendirian. Teman-teman yang dulu selalu ada, kini menghilang tanpa jejak. Mereka tidak lagi menjawab telepon Rania atau membalas pesannya. Rania akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka hanya berteman dengan uangnya, bukan dengan dirinya. Ia merasakan sakit yang lebih dalam dari sekadar kehilangan harta. Ia kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Setiap hari Rania hanya bisa melamun, meratapi nasibnya. Ia merasa malu dan tidak berdaya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Pengalaman kerjanya nol. Ia hanya tahu cara berbelanja dan pergi ke pesta. Dunia nyata terasa begitu kejam. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Di sisi lain kota, Ilham sedang berada di puncak kejayaannya. Ia baru saja menandatangani kontrak besar untuk memasok roti ke sebuah hotel bintang 5. Perusahaannya berkembang pesat, dan ia kini menjadi salah satu pengusaha muda yang paling dihormati. Ilham tidak pernah melupakan janji pada dirinya sendiri. Ia tetap rendah hati dan terus belajar. Ia memperlakukan karyawannya dengan baik, karena ia tahu bagaimana rasanya bekerja keras dari nol. Suatu sore, saat Ilham sedang berdiskusi dengan Siti tentang rencana ekspansi, ia mendengar kabar dari seorang karyawannya. Pak Ilham, tahu tidak? Dulu ada anak orang kaya yang sering mengejek Pak Ilham. Namanya Rania. Sekarang mereka bangkrut. Rumahnya dijual, mobilnya juga. Kasihan sekali, ya? Ilham terdiam. Ia merasakan hatinya terenyuh. Bukan karena rasa senang atas penderitaan Rania, melainkan karena rasa empati yang mendalam. Ia tahu betapa sakitnya rasanya kehilangan segalanya. Ia tahu
betapa beratnya perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Malam itu, Ilham tidak bisa tidur. Ia memikirkan Rania. Ia memikirkan bagaimana Rania yang dulu sombong, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan pelajaran yang lebih berharga dari sekadar uang. Sebuah pelajaran tentang kehormatan, keberanian, dan ketulusan. Di tengah kegelapan dan keputusasaan, Rania menemukan dirinya berjalan di sebuah jalanan yang asing. Ia melihat sebuah toko roti yang ramai. Antrean panjang mengular, dan dari dalam toko, ia mencium aroma roti yang harum, aroma yang familiar, aroma yang mengingatkannya pada masa lalu. Ia melihat papan nama toko itu, Roti Kehormatan. Jantung Rania berdegup kencang. Ia mengenali tulisan itu. Ia mengenali nama itu. Ia melihat seorang pria muda berdiri di balik etalase, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Pria itu adalah Ilham. Rania tak bisa berkata-kata. Ia melihat Ilham, yang dulu ia hina, kini menjadi sosok yang sukses dan dihormati. Sementara ia, yang dulu memiliki segalanya, kini tidak punya apa-apa. Di tengah keramaian itu, Rania merasa seolah hanya ada dirinya dan Ilham. Dua dunia yang dulu terpisah, kini bertemu kembali, di persimpangan jalan takdir yang kelam. Rania tak sanggup melangkah lebih jauh. Kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Ia hanya bisa berdiri di seberang jalan, mengamati Ilham yang kini begitu jauh di luar jangkauannya. Ilham yang dulu ia hina, yang ia anggap tak lebih dari penjual roti, kini berdiri di balik etalase kaca yang berkilauan, dikelilingi oleh karyawan-karyawan yang menghormatinya. Rania merasa malu, bukan hanya karena ia jatuh miskin, tapi karena ia menyadari betapa bodoh dan sombongnya ia di masa lalu. Setiap ejekan yang pernah ia lontarkan, setiap tawa sinis yang pernah ia tunjukkan, kini berbalik menghantamnya seperti bumerang. Ilham tidak perlu membalas dendam. Kesuksesannya adalah pembalasan yang jauh lebih telak dari apapun. Ia berhasil membuktikan bahwa harta bukanlah segalanya, dan Rania kini hidup dalam kenyataan pahit itu. Setelah beberapa hari merenung, Rania tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghadapi masa lalunya. Bukan untuk meminta bantuan uang, melainkan untuk membersihkan hatinya dari penyesalan. Ia memutuskan untuk menemui Ilham. Langkah-langkahnya terasa sangat berat, seolah ia sedang mendaki gunung yang tak berujung. Ia membayangkan apa yang akan Ilham katakan. Apakah Ilham akan tertawa dan mengejeknya balik? Apakah ia akan menutup pintu di depannya? Rania tidak tahu, tapi ia harus melakukannya. Suatu sore yang sepi, Rania memberanikan diri. Ia berjalan ke toko Roti Kehormatan. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu dan masuk. Bel kecil di atas pintu berdenting, mengumumkan kehadirannya. Ilham, yang sedang sibuk merapikan roti, menoleh. Matanya membulat terkejut. Ilham tidak menyangka akan melihat Rania di tokonya. Dan dalam keadaan seperti itu, penampilan Rania sangat berbeda. Tidak ada lagi pakaian mewah atau tas mahal. Rambutnya diikat sederhana, dan wajahnya tampak lelah. Rania, panggil Ilham. Suaranya pelan dan penuh keheranan. Rania menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menatap mata Ilham. Ilham, aku datang. Suaranya bergetar. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku datang untuk minta maaf. Ilham terdiam. Ia memandang Rania, tidak dengan kebencian, melainkan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada empati, ada rasa iba, tapi juga ada kehati-hatian. Minta maaf. Ya, Rania mengangguk cepat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu aku salah. Aku sangat-sangat menyesal atas semua yang pernah aku katakan padamu. Aku sombong dan jahat. Aku pikir kekayaan bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan. Tapi aku salah. Rania terisak. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Tidak ada teman, tidak ada uang, tidak ada harga diri. Aku baru sadar, harga diri sejati bukan tentang apa yang kita punya,
tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ia menatap Ilham dengan mata sembab. Aku malu. Tapi aku harus datang dan mengatakan ini padamu. Aku ingin membersihkan hatiku. Aku tahu kamu mungkin membenciku. Tapi setidaknya aku sudah berusaha memperbaiki kesalahanku. Mendengar pengakuan Rania, hati Ilham melunak. Ia melihat ketulusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di mata Rania. Gadis sombong yang dulu selalu mengejeknya, kini berdiri di hadapannya dengan penuh kerendahan hati. Ilham tahu ini bukan akting. Ini adalah Rania yang sesungguhnya. Aku tidak membencimu, Rania, ujar Ilham pelan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Rania terkejut. Tapi kenapa? Karena kebencian hanya akan membebani. Dan karena kamu membuatku lebih kuat. Ejekanmu adalah cambuk yang memacuku untuk bangkit dan membuktikan diriku. Tanpa kamu, mungkin aku tidak akan sekuat ini, jawab Ilham, matanya tulus. Aku harap kamu tidak lagi meratapi masa lalumu. Sekarang, kamu punya kesempatan untuk memulai dari awal, seperti aku dulu. Di tengah tangisnya, Rania merasa ada secercah harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi pengakuan pahit yang ia sampaikan, dan penerimaan tulus dari Ilham, membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, langkah pertamanya untuk memperbaiki diri telah dimulai. Dan ia tahu, di depan Ilham, ia tidak lagi memiliki harga diri palsu, melainkan kesempatan untuk membangun kehormatan yang sejati. Rania tertegun. Ia tidak menyangka Ilham akan memaafkannya begitu saja. Di mata Rania, Ilham yang kini sukses dan berwibawa adalah sosok yang tak terjangkau. Namun, saat Ilham mengulurkan tangannya, Rania melihat Ilham yang sama, anak laki-laki dengan tatapan penuh tekad yang berjuang menjual roti keliling. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Rania lirih. Air matanya masih mengalir. Terima kasih, Ilham. Tapi, aku tidak datang hanya untuk meminta maaf. Aku ingin belajar darimu. Belajar dariku? Tanya Ilham, alisnya terangkat. Ya, Rania mengangguk mantap, menatap mata Ilham untuk pertama kalinya. Aku ingin belajar bagaimana caranya berjuang. Aku ingin belajar bagaimana caranya mendapatkan kehormatan, bukan membelinya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya diriku dan penyesalanku. Ilham menatap Rania lekat-lekat. Ia melihat ada api kecil yang menyala di mata Rania. Api yang sama yang dulu membakar semangatnya. Ilham tahu ini adalah kesempatan. Bukan hanya untuk Rania, tetapi untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa status sosial tidak menentukan nilai seseorang. Baiklah, aku akan membantumu, kata Ilham, membuat Rania terkejut. Tapi ada syaratnya. Wajah Rania berubah tegang. Ia takut syarat itu akan menyakitkan atau merendahkan. Ia siap menerima apapun. Apapun syaratnya, Ilham, aku akan lakukan. Kamu harus bekerja di perusahaanku, ujar Ilham. Bukan sebagai manajer, bukan sebagai staf, tapi sebagai karyawan paling dasar. Kamu harus memulai dari nol, sama seperti aku dulu. Kamu harus belajar setiap proses, dari membuat adonan, memanggang, hingga membersihkan lantai. Tanpa koneksi, tanpa jalan pintas. Kamu harus belajar arti dari keringat dan kerja keras. Mendengar syarat itu, Rania merasa seolah disambar petir. Ia yang terbiasa hidup mewah dan dilayani, kini harus bekerja sebagai buruh kasar. Bayangan tangannya yang kotor, kuku-kukunya yang rusak, dan punggungnya yang pegal membuat ia ragu. Namun, ia teringat wajah orang tuanya yang sedih. Ia teringat teman-temannya yang meninggalkannya, dan ia teringat kehampaan yang selama ini ia rasakan. Ia tahu, inilah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Aku setuju, jawab Rania, suaranya mantap. Aku akan lakukan. Ilham tersenyum tipis. Besok pagi, datang ke pabrik roti kita. Datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Keesokan harinya, Rania datang ke pabrik roti milik Ilham. Penampilannya sangat sederhana.
Ia mengenakan kaos dan celana panjang yang sudah usang. Ia melihat karyawan lain memandangnya dengan tatapan bingung. Mereka tahu Rania adalah putri dari pengusaha kaya, dan mereka bertanya-tanya mengapa ia berada di sana. Ilham tidak memberitahu siapapun tentang kesepakatan mereka. Ia hanya memperkenalkan Rania sebagai karyawan baru. Ia memberikan Rania seragam dan menempatkannya di bagian paling bawah, di dapur, membantu membuat adonan dan membersihkan peralatan. Rania harus berhadapan dengan debu tepung, adonan lengket, dan panasnya oven. Ia harus mengangkat karung tepung yang berat dan membersihkan lantai yang kotor. Tangannya melepuh, dan punggungnya terasa pegal luar biasa. Ia nyaris menyerah di hari pertama. Ia teringat betapa enaknya hidupnya dulu. Namun, setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat janji yang ia buat pada Ilham, dan yang terpenting, pada dirinya sendiri. Rania melihat karyawan lain bekerja dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak punya kemewahan, tetapi mereka punya kebahagiaan. Mereka punya kehormatan. Ilham mengamati Rania dari jauh. Ia tidak memberikan perlakuan khusus. Ia memperlakukan Rania sama seperti karyawan lainnya. Ia ingin Rania benar-benar belajar, bukan hanya berpura-pura. Dan Ilham melihat, di balik kelelahan Rania, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Tekad yang sama yang dulu membuatnya bangkit dari keterpurukan. Ilham tahu, Rania berada di jalur yang benar. Jalan yang akan membawanya menuju kehormatan sejati. Rania memulai hari-harinya di pabrik roti dengan canggung. Seluruh tubuhnya terasa pegal. Tangannya kapalan. Punggungnya sakit karena terus-menerus mengangkat karung tepung yang berat. Kuku-kukunya yang dulu terawat kini kotor dan pendek. Ia seringkali menangis diam-diam di kamar mandi, meratapi nasibnya dan menyalahkan dirinya sendiri atas semua keputusan bodoh di masa lalu. Namun, di tengah penderitaan itu, ia mulai belajar. Ia belajar bagaimana rasanya bangun sebelum matahari terbit, bagaimana rasanya melihat keringat menetes dari dahi, dan bagaimana rasanya memiliki perut yang terasa perih karena lapar saat jam istirahat. Ia mulai menghargai setiap butir nasi dan setiap tetes air. Ia mulai memahami bahwa uang bukanlah segalanya. Siti, yang seringkali datang ke pabrik untuk mengawasi operasional, memperhatikan Rania. Ia melihat Rania yang bekerja dengan gigih, meski terlihat jelas bahwa ia tidak terbiasa. Suatu siang, Siti menghampiri Rania yang sedang beristirahat. "Rania," panggil Siti lembut, "kamu baik-baik saja?" Rania tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Siti. Terima kasih." "Aku tidak menyangka kamu akan sekuat ini," ujar Siti tulus. "Dulu, aku pikir kamu hanya seorang gadis manja. Tapi, kamu membuktikan kalau aku salah." Kata-kata Siti membuat Rania terharu. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah memiliki teman tulus seperti Siti. Ia selalu dikelilingi oleh teman-teman yang palsu, yang hanya tertarik pada uangnya. Ia merasakan kehangatan persahabatan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Hubungan Rania dan Ilham juga berubah. Ilham tidak lagi bersikap dingin, tetapi ia juga tidak memberikan perlakuan khusus. Ia mengamati Rania dari jauh, melihatnya berinteraksi dengan karyawan lain. Rania, yang dulunya angkuh, kini menjadi sosok yang ramah dan sederhana. Ia tidak lagi menuntut, melainkan membantu. Ia belajar nama-nama karyawan lain, mendengarkan cerita mereka, dan bahkan membantu mereka saat mereka kesulitan. Rania mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari menerima. Suatu sore, Ilham mendatangi Rania. "Kamu sudah 2 bulan bekerja di sini," kata Ilham. "Bagaimana rasanya?" "Sulit," jawab Rania jujur. "Sangat sulit. Tapi, ini adalah kesulitan yang membuatku bahagia. Aku merasa berguna." "Pernahkah kamu berpikir untuk menyerah?" tanya Ilham. Rania mengangguk. "Setiap hari. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat pada dirimu. Dulu, kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu tidak pernah menyerah. Kamu punya kehormatan. Dan aku ingin memiliki kehormatan yang sama." Ilham tersenyum. Ia tahu,
Rania telah menemukan apa yang ia cari. Bukan pekerjaan atau uang, melainkan jati diri. Rania tidak lagi mencari jalan pintas atau kemewahan. Ia mencari harga diri, dan ia menemukannya melalui keringat dan kerja keras. Perlahan, Rania mulai mendapatkan kepercayaan dari karyawan lain. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai putri pengusaha kaya yang jatuh miskin, tetapi sebagai seorang teman yang berjuang bersama mereka. Ia kini tahu bagaimana rasanya memiliki teman-teman yang tulus. Ia kini tahu bagaimana rasanya mendapatkan penghormatan, bukan karena status, melainkan karena karakter. Ilham mengamati semua ini dengan bangga. Ia tahu, Rania telah berhasil menyelesaikan ujian terberat dalam hidupnya. Rania telah menemukan makna sejati dari keberanian. Keberanian untuk mengakui kesalahan, untuk memulai dari nol, dan untuk membangun kembali kehormatan yang hancur. Ilham tahu, Rania telah memenangkan sebuah pertempuran yang jauh lebih penting dari sekadar uang. Ia telah memenangkan hatinya sendiri. Setelah 6 bulan bekerja di pabrik roti Ilham, Rania dipanggil ke ruangannya. Ruangan itu sederhana, namun memancarkan aura ketenangan dan keberhasilan. Rania merasa gugup, tetapi juga bangga. Ia tidak lagi sama seperti Rania yang dulu. Ia kini tahu arti dari kerja keras. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rania, Ilham memulai, suaranya pelan. Aku telah mengamati kinerjamu. Kamu belajar dengan cepat, kamu bekerja dengan jujur, dan yang paling penting kamu telah menemukan kehormatanmu. Rania menunduk. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kamu telah menyelesaikan syarat yang aku berikan, lanjut Ilham. Kamu berhasil membuktikan bahwa kamu lebih dari sekadar nama dan status sosial. Ilham tersenyum. Sekarang, aku ingin memberimu sebuah kesempatan. Aku ingin kamu menjadi asistenku. Kamu akan bekerja langsung denganku, dan kamu akan belajar bagaimana menjalankan perusahaan. Rania tak bisa berkata-kata. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ini bukan karena promosi atau uang, melainkan karena pengakuan. Ilham tidak memberinya pekerjaan ini karena kasihan, melainkan karena ia melihat potensi dan kegigihan di dalam dirinya. Ilham, kenapa? Rania bertanya lirih. Kenapa kamu melakukan ini? Karena semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, jawab Ilham, matanya tulus. Dan karena aku percaya, kamu bisa menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Kehormatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang kamu miliki, melainkan seberapa besar kamu berani mengakui kesalahan dan berjuang untuk memperbaikinya. Kisah Rania dan Ilham menyebar ke seluruh desa. Orang-orang terkejut melihat Rania yang dulunya sombong, kini bekerja dengan giat dan ramah. Ia tidak lagi memandang rendah orang lain. Ia berinteraksi dengan setiap karyawan dengan penuh hormat. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan bahwa status sosial tidak menentukan harga diri, dan ketulusan hati akan selalu mengalahkan kesombongan. Setahun kemudian, Roti Kehormatan menjadi salah satu perusahaan roti terbesar di kota. Rania tidak lagi menjadi asisten. Ia kini menjadi manajer operasional yang bertanggung jawab atas seluruh cabang. Ia bekerja berdampingan dengan Ilham, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai rekan kerja. Mereka tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka membicarakan masa depan yang mereka bangun dengan keringat, kerja keras, dan yang paling penting, kehormatan. Suatu sore, Ilham dan Rania duduk di teras toko Roti Kehormatan yang pertama. Ilham melihat Rania yang kini tampak lebih bahagia, lebih bersinar. Aku tidak pernah menyangka, Rania, kata Ilham. Dulu, kita adalah dua orang yang sangat berbeda. Rania tersenyum. Iya, Ilham. Tapi perbedaan itu yang membuat kita saling melengkapi. Kamu mengajarkan aku kehormatan, dan aku, mungkin secara tidak langsung, mengajarkanmu arti memaafkan. Ilham mengangguk. Ia tidak tahu apakah ia sudah benar-benar memaafkan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak lagi merasakan kebencian. Yang ada hanyalah rasa terima kasih. Terima kasih karena Rania, ia menjadi sosok yang lebih kuat. Dan terima kasih, karena Rania,
Ia menemukan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang mengubah musuh menjadi teman, dan mengubah kesalahan menjadi pembelajaran. Dan di tengah senja yang memerah, Ilham dan Rania duduk berdampingan, menikmati aroma roti yang baru matang, sebuah aroma yang kini tidak hanya menandakan sebuah bisnis, melainkan sebuah persahabatan, sebuah kehormatan, dan sebuah kemenangan sejati.